Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 2 Desember 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita Kantor Lurah buka 24 jam, TPS Pemilu Raya RT dijaga 2 aparat. Pemerintah Kota Makassar melakukan layanan dan juga berlakukan layanan 24 jam di kantor kelurahan jelang pemilihan ketua, rukun tetangga dan rukun warga atau RT RW serentak pada 3 Desember 2025. Langkah ini memastikan warga bisa memeriksa dan memperbaiki data dalam daftar pemilih tetap kapan saja. Pada saat yang sama, tempat pemungutan suara pemilu raya RT akan dijaga 2 aparat untuk menjaga keamanan dan transparansi proses. Suasana adem dan harmonis harus dijaga bersama-sama agar tidak ada riak-riak kecil, tegasnya. Dan pada Minggu 30 November malam, API turun memantau persiapan di sejumlah kecamatan. Ia tiba sekira pukul 20.15 WITA, mengenakan kaos hitam, rompi abu-abu, dan jeans biru. Lokasi pertama didatangi adalah Kecamatan Biringkanaya, kemudian berlanjut pada Panakukang dan juga Rapocini. Di setiap kantor kecamatan suasana masih ramai, staf sibuk melipat undangan dan surat suara. API membiarkan mereka tetap bekerja sembari memberi arahan agar seluruh proses berjalan tertib. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana adem dan harmonis menjelang hari pemilihan. Hal-hal kecil menurutnya jangan sampai memicu ketegangan dan juga transparansi dan kejujuran harus menjadi fondasi pemilihan di tingkat akar rumput ini, ujarnya. Perbedaan pendapat dianggap wajar, namun lebih penting memastikan lebih banyak warga merasa puas daripada berselisih. Jika keluhan lebih banyak daripada rasa senang, berarti ada proses ataupun juga prosedur yang tidak berjalan sesuai rencana. 3 hari menuju pemilihan, Munafri menginstruksikan kantor kelurahan membuka layanan penuh selama 24 jam melalui sistem shift. Warga perlu diberi ruang seluas-luasnya memastikan namanya terdaftar di DPT. Ia juga meminta seluruh petugas menjunjung integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Ia memberi peringatan yang tegas kepada perangkat kecamatan dan kelurahan agar tidak menjadi sumber provokasi. Semua petugas harus satu suara dalam menjalankan aturan dan juknis pemilihan. Siapapun terpilih nantinya adalah bagian dari sistem kerja Pemkot Makassar dan wajib sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Untuk menjaga kepercayaan publik, ia meminta seluruh kelurahan mencatat sejumlah ataupun juga jumlah surat suara yang dicetak secara terbuka. Kemudian 281.000 warga Makassar nanti akan memilih 9.098 calon ketua RT. Sebanyak 281.413 warga Makassar akan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan ketua RT RW serentak 2025. Menggunakan mekanisme satu suara satu kakak, sehingga setiap kepala keluarga memiliki peran langsung menentukan pemimpinnya di tingkat akar rumput. Kecamatan Tamalate tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak mencapai 60.492 orang. Besarnya jumlah pemilih sejalan dengan kebutuhan struktur kepemimpinan di wilayah tersebut. 570 kursi ketua RT diperebutkan, mencerminkan luasnya cakupan pelayanan publik serta pentingnya peran RT sebagai garda terdepan urusan administrasi hingga sosial kemasyarakatan. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Biringkanaya dengan 29.273 pemilih.
Lalu Talo dengan 27.961 pemilih dan Manggala dengan 26.973 pemilih. Sementara jumlah pemilih paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang dengan 3.642 pemilih. Wilayah ini juga memiliki jumlah RT paling kecil, yakni 57 ketua RT yang akan diperebutkan oleh 123 calon. Kepala Bagian BPM Kota Makassar, Andi Ansar, mengatakan warga seharusnya mulai menerima undangan untuk mengikuti pemilihan RT RW tersebut. Undangan tersebut menjadi bukti bahwa seseorang memiliki hak suara. Undangan harus dibawa pada saat pemilihan serta fotokopi kartu keluarga dan KTP. Secara keseluruhan jumlah calon ketua RT mencapai 9.098 orang yang tersebar di 5.027 RT. Serta peserta terbanyak berasal dari Tamalate dan juga Biringkanaya. Meski demikian terdapat sejumlah RT yang tidak memiliki peminat atau hanya memiliki satu calon. Dan Tribuners juga dapat melihat informasi rinci terkait dengan daftar pemilih tetap ketua RT yang berada di 15 kecamatan di Kota Makassar tersaji pada halaman utama Koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan Tribuners masih dalam jelang pemilihan ketua RT RW di Kota Makassar. Setiap TPS memiliki beragam kreativitas termasuk juga menyulap box es krim bekas menjadi kotak suara. Panitia pemilihan ketua RT RW Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar unjuk kreativitas menyiasati keterbatasan anggaran. Mereka memanfaatkan barang bekas, kotak bekas es krim untuk menunjang pemilihan ketua RT pada 3 Desember 2025. Kotak es krim tersebut dimanfaatkan sebagai kotak suara pada saat berlangsungnya pemilihan. Kotak tersebut berbentuk persegi, warnanya putih, di atas penutupnya tertulis es krim dengan aneka rasa. Sekretaris Lurah Anwar terlihat sedang melubangi tutup kotak es krim untuk membuat celah tempat memasukkan surat suara. Dengan menggunakan cutter kecil, ia bekerja hati-hati agar lubang yang dibuat rapi dan tidak merusak struktur kotak. Meski sederhana, kreativitas tersebut menjadi simbol semangat efisiensi menyukseskan pemilu ataupun juga pemilihan ketua RT RW di Kelurahan Paropo. Idariana Pamuncak, Kasih Pemerintah Pengelolaan Jaringan dan Pemberdayaan RT RW Kelurahan Paropo menyampaikan kotak es krim tersebut dibeli di marketplace. Harganya 9.000 per kotak. Tempat tersebut merupakan wadah es krim dari salah satu restoran di Makassar. Itu juga kita desain jadi kotak suara tutupnya. Kita lubangi supaya bisa masuk surat suara, jelas Idariana sambil memperlihatkan kotak es krimnya. Selain itu, panitia kelurahan juga menggunakan karton ataupun kardus bekas untuk bilik suara. Panitia kelurahan menggenjot persiapan pemilihan, kata Ida sapaannya. Staf bekerja hingga larut malam untuk memastikan kesiapan logistik dan sudah 90% persiapannya kita harap bisa terkejar sebelum hari H. Adapun jumlah tempat TPS ataupun juga tempat pemungutan suara di Kelurahan Paropo sebanyak 10 lokasi dan menyesuaikan dengan jumlah RW. Total daftar pemilih tetap yang akan memberikan hak suara sebanyak 2.604. Kelurahan Paropo memiliki 52 RT dan 10 RW. Ketua RT akan dipilih dengan mekanisme 1 suara 1 kakak. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 3 Koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan juga terkait dengan headline berita program MBG sasar 44 juta anak. Belanja prioritas Prabowo nantinya akan berjumlah 213 triliun rupiah. Belanja program prioritas Presiden Prabowo Subianto mencapai 213 triliun rupiah, disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
Pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 di Geraha Baswara Icana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada Jumat 28 November 2025 malam. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan mengikuti pertemuan tahunan tersebut secara virtual dari Hotel Claro Makassar, Jalan AP Veterani Makassar. Seluruh kepala daerah atau perwakilan bersama unsur Forkopimda Sulawesi Selatan turut hadir. Para undangan tampak mengenakan batik. Kemudian Airlangga menyatakan hingga 24 November 2025 realisasi belanja kementerian atau lembaga telah mencapai 1.109 triliun rupiah, sementara belanja program prioritas Presiden berada di angka 213 triliun rupiah. Program prioritas itu difokuskan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menggerakkan ekonomi dari desa hingga kota. Salah satu program utama telah berjalan adalah MBG, diperuntukkan bagi kelompok sasaran tertentu untuk memerangi stunting dan peningkatan asupan gizi anak. Program MBG mencakup lebih dari 44 juta anak dan turut memastikan produksi petani semakin terserap, ujar Airlangga di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga melaporkan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Konsumsi masyarakat meningkat ditunjukkan indeks yang mencapai 312 pada November. Sementara itu, investasi periode Januari September 2025 mencapai 1.434 triliun rupiah, tumbuh 13,7% year on year. Dari sisi moneter, BI telah melakukan pemangkasan suku bunga acuan 125 basis poin sepanjang 2025, sehingga BI rate turun menjadi 4,75%. Kebijakan ini mendorong kredit usaha dan belanja masyarakat. Kita bersyukur inflasi tercatat 2,86% pada Oktober, terkendali dalam rentang sasaran nasional. Hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan insentif fiskal pemerintah. Kata Airlangga disambut tepuk tangan para hadirin. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan kebijakan moneter tahun 2026 akan diarahkan untuk menjaga stabilitas, namun tetap memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga akan tetap difokuskan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2026. BI menyiapkan bauran kebijakan yang didukung akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas sesuai BPPU 2030. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mengembangkan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta memperluas instrumen pembiayaan perekonomian. Kemudian juga Tribuners masih terkait MBG, SPPG Balang Nipa 1 tutup sementara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Balang Nipa 1 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan resmi ditutup sementara mulai dari 1 Desember 2025. Penutupan dilakukan karena dapur program makan bergizi gratis alami kendala pencairan dana dari Badan Gizi Nasional. Keputusan penghentian operasional tersebut tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Yayasan Cahaya Langowan Nusantara, Mayfi Christine Lumangkun, dan Mitra SPPG Balang Nipa 1 Sinjai, Ici Aristuti. Kepala SPPG Balang Nipa 1, Rahmat Hidayat, mengatakan penutupan sementara dilakukan untuk menjaga kualitas layanan di tengah ketidakpastian pendanaan. Kondisi pencairan dana yang belum tuntas membuat kami tidak dapat menjalankan layanan secara normal. Rahmat menegaskan layanan akan kembali dibuka setelah dukungan anggaran dari BGN tersedia. Kami berharap proses pendanaan segera terrealisasikan. SPPG berkomitmen penuh memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sinjai. Mitra SPPG Ici Aristuti
menyebut 2 periode anggaran MBG belum cair. Ia menjelaskan 1 periode bernilai sekitar 450 juta rupiah. 1 periode itu 2 pekan, anggarannya sudah 2 periode tidak cair, katanya. Ia memastikan SPPG Balang Nipa 1 akan kembali beroperasi setelah nanti 2 periode tidak cair, katanya. Ia memastikan SPPG Balang Nipa 1 akan kembali beroperasi setelah dana tersebut masuk. Kita akan kembali beroperasi kalau sudah cair anggarannya, tegasnya. SPPG Balang Nipa 1 melayani sekira 2.900 penerima manfaat, termasuk siswa berbagai sekolah di Kecamatan Sinjai Utara. Sejak beroperasi pada 17 Februari 2025, SPPG ini juga memberikan layanan bagi balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan supplier alihkan stok ke MBG. Harga ayam potong di Parepare naik 2 kali lipat. Harga ayam potong di Pasar Legacy Kota Parepare melonjak hingga 2 kali lipat setelah supplier alihkan pasokan ke dapur program makan bergizi gratis. Dari harga sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya, kini ayam potong dijual Rp30.000 per kilogram. Pada Senin 1 Desember 2025, Pasar Legacy Parepare sepi pembeli. Beberapa pedagang hanya duduk menunggu pelanggan sambil mengipas dagangan. Ada pula yang memotong-motong ayam menjadi bagian kecil untuk menarik pembeli. Pedagang ayam potong Jafar mengatakan penjualannya turun drastis sejak harga melonjak. Ia menyatakan pembatasan pasokan oleh pemasok menjadi penyebab utama kenaikan tersebut. Stok ada, cuma sekarang dibatasi sekali sama supplier karena ada program MBG. Menurutnya sebelumnya ia bisa menerima pasokan hingga 50 ekor per hari, namun sejak 2 pekan terakhir stok yang masuk hanya 25 ekor per hari. Seandainya tidak dibatasi, mungkin tidak akan naik seperti ini, ujarnya. Pedagang lain, Kasri, juga mengeluhkan hal serupa. Ia menjelaskan kenaikan harga ayam biasanya dipengaruhi mahalnya pakan, kemudian ongkos kirim, atau momen tertentu seperti bulan puasa dan lebaran. Namun kali ini penyebabnya berbeda. Banyak supplier lebih memberikan ayamnya kepada dapur MBG dan juga jadi tidak ada ke pedagang, kata Kasri. Ia menilai lonjakan kali ini jauh di luar kebiasaan. Biasanya kenaikan harga hanya sekitar Rp2.000 per kilogram, tapi kini bisa melonjak menjadi 2 kali lipat. Ia berharap pengelolaan MBG di Parepare tidak hanya dikuasai kelompok tertentu. Menurutnya, pelibatan pedagang lokal dapat menjaga perputaran ekonomi tetap merata. Harapannya, MBG bukan orang besar saja yang kelola, kalau bisa sambil juga ambil stok dari pedagang supaya uangnya berputar di masyarakat, ujarnya. Kemudian berita terakhir Tribuners dari halaman 3 terkait dengan Bone makin kokoh menjadi daerah percontohan Proklim. Kabupaten Bone makin kokoh menjadi daerah percontohan program Kampung Iklim. Konsistensi pemerintah daerah menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dinilai konkret dan berdampak. Bupati Bone Asman Sulaiman menegaskan pencapaian tersebut merupakan buah kerja bersama. Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif pemerintah daerah dan masyarakat desa yang konsisten membangun ketahanan iklim. Bone selama ini aktif memperkuat ketahanan lingkungan, khususnya di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah dinilai berhasil menggerakkan masyarakat desa melalui berbagai program berbasis mitigasi dan adaptasi. Kemudian juga pendampingan desa Proklim menjadi salah satu pondasi kuatnya desa Poliondro, bahkan berulang kali meraih penghargaan nasional. Kami memastikan desa-desa Proklim mendapat pendampingan intensif. Asman menambahkan berbagai program mitigasi juga dijalankan secara konsisten. Di antaranya adalah produksi pupuk organik berbasis limbah pertanian, kemudian juga konservasi air, pembangunan sumur resapan, dan juga pemanenan air hujan.
Pemkab Bone turut memperkuat kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan. Energi terbarukan seperti panel surya kemudian juga mulai dikembangkan. Praktik berisiko seperti pembakaran lahan terus ditekan demi menjaga kualitas udara. Asman menegaskan komitmen Bone terus memperkuat Proklim ke depannya. Kami akan terus memperkuat inisiatif Proklim bukan hanya untuk memenuhi target tetapi juga untuk melindungi masa depan generasi Bone dan Indonesia. Momentum tersebut makin menempatkan Bone sebagai daerah percontohan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia Timur. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan headline berita siaga bencana jaga tempat ibadah. Munafri pastikan Makassar aman, tertib dan nyaman selama Natal dan Tahun Baru. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama jajaran Kepala SKPD Pemerintah Kota Makassar mengikuti rapat koordinasi nasional pusat dan daerah secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin 1 Desember 2025. Kemudian, Rakornas ini menjadi bagian dari langkah nasional dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tito menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah karena bencana dapat terjadi kapan saja di mana saja dan menyoroti sejumlah bencana besar yang baru terjadi beberapa pekan terakhir. Ini semua memerlukan sinergi, tidak bisa bekerja sendiri. Setelah rapat ini, daerah diminta segera melakukan konsolidasi bersama Forkopimda terkait dengan potensi bencana maupun pengamanan Natal dan Tahun Baru. Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan kesiapsiagaan penuh Pemkot Makassar yang akan ditindaklanjuti melalui konsolidasi lintas sektor bersama dengan Forkopimda. Munafri memastikan seluruh instansi teknis di Kota Makassar bergerak cepat dan terkoordinasi dalam aspek pencegahan maupun respon layanan publik. Fokus utama mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, kemudian juga pengamanan jalur transportasi dan fasilitas publik, kemudian juga stabilisasi harga dan juga ketersediaan pangan. Kesiapan fasilitas kesehatan, penjagaan tempat ibadah dan ruang publik selama Natal dan Tahun Baru. Pemerintah kota akan menjaga agar aktivitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan lancar, tegas Munafri. Wali Kota menambahkan, upaya ini bukan sekadar pengamanan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah perayaan dengan tenang, serta memperkuat kesadaran akan mitigasi bencana. Menurutnya, koordinasi antar instansi dan kesiapsiagaan seluruh aparat merupakan kunci agar Kota Makassar tetap aman dan kondusif selama periode Nataru. Munafri menekankan Pemkot Makassar akan terus memantau perkembangan cuaca dan situasi publik secara real time, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera diatasi termasuk di area wisata, pusat perbelanjaan, dan kawasan padat penduduk. Siaga bencana dan pengamanan rumah ibadah adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat selama dan mereka juga semua harus berjalan sinergi dari pemerintah hingga aparat di lapangan. Kemudian juga bangun posko terpadu 24 jam. Wakil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Lodewijk F. Paulus menyampaikan 6 pendekatan strategis bagi daerah dalam menjaga stabilitas selama periode Nataru. Mulai dari pendekatan preventif melalui deteksi dini, kemudian juga patroli terpadu dan analisis intelijen, pengamanan humanis dan proporsional, kolaborasi lintas instansi, kemudian juga monitoring real time berbasis data dan intelijen responsif melalui posko terpadu 24 jam dan menciptakan komunikasi publik yang efektif. Lodewijk F. Paulus juga meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena cuaca ekstrim, termasuk angin kencang, curah hujan tinggi, tanah longsor, gelombang pasang, dan dampak siklon tropis. Ia menegaskan kembali 5 langkah prioritas nasional bagi daerah, yakni meningkatkan soliditas Forkopimda,
memperkuat koordinasi antar instansi, menjaga kelancaran transportasi, mengamankan tempat ibadah, kemudian juga pusat keramaian, pusat belanja dan destinasi wisata, serta menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Sejumlah kementerian dan instansi turut memberikan paparan secara teknis, dan diantaranya BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Menteri Basarnas, dan juga Kementerian Pangan hingga PLN. Kemudian Tribuners, berita lainnya dari halaman 9 terkait dengan API buktikan Makassar kota ramah disabilitas. Pemkot dan Yasmi Sulawesi dorong revisi Perda disabilitas. Komitmen pemerintah Kota Makassar membangun kota yang inklusif kembali terlihat pada Senin 1 Desember. Komunitas disabilitas bertemu langsung dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin di kantor Balai Kota. Langkah tersebut sejalan dengan visi Wali Kota Munafri untuk mewujudkan Makassar sebagai kota ramah, setara, dan bebas diskriminasi. Ikra Field Officer Program Yayasan Satu Nama di bawah Yayasan Swadaya Mitra Bangsa Sulawesi menjelaskan bahwa kedatangan mereka berkaitan dengan persiapan Hari Disabilitas Internasional 2025. Kami datang untuk mendukung Makassar sebagai kota inklusif. Perayaan HDI rencananya digelar pada 14 Desember 2025 di depan Monumen Mandala. Ia berharap wali kota hadir sebagai keynote speaker, sekaligus mendukung dideklarasikannya kota inklusi pada momen tersebut. Menurut Ikra, Yayasan Satu Nama dan Yasmi ini ingin memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Makassar termasuk dalam mendorong revisi Perda Disabilitas Kota Makassar. Perda nomor 6 tahun 2013 dinilai sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sehingga perlu diperbarui. Dorongan revisi itu juga telah disampaikan Kepala DPRD Kota Makassar, dan perayaan HDI 2025 akan melibatkan seluruh kelompok disabilitas, mulai dari disabilitas fisik, netra, kemudian juga tunarungu, intelektual, hingga tunawicara. Dan juga terkait hal itu, Tribuners, menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyampaikan apresiasi kepada komunitas disabilitas yang terus mendorong Makassar menjadi kota ramah dan setara. Ia juga menyambut baik usulan deklarasi kota inklusi pada perayaan HDI serta menegaskan kesediaan Pemkot berkolaborasi dalam pembahasan revisi Perda Disabilitas bersama dengan DPRD. Terakhir, Tribuners, dari halaman 9 terkait dengan Korpri, kunci persatuan dan pelayanan publik. Jajaran ASN Pemkot rayakan hari ulang tahun ke-54 Korpri di Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin hadir sebagai pembina upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2025 yang mengusung tema Bersatu Berdaulat Bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia Maju. Upacara berlangsung hikmat di halaman kantor Balai Kota Makassar pada Senin 1 Desember. Turut hadir Wali Kota Makassar Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Zulkifli Nanda, dan juga jajaran pimpinan SKPD Pemkot Makassar. Dalam kesempatan itu, Munafri membacakan amanah tertulis Ketua Umum Korpri Nasional Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah yang menekankan pentingnya pengabdian ASN kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelayanan profesional, tulus, dan berintegritas. Wali Kota menegaskan bahwa anggota Korpri juga memiliki peran penting dalam mengimplementasikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. ASN diharapkan fokus pada tugas mereka sebagai pelayan masyarakat dan juga pelaksana kebijakan publik serta perekat bangsa. Anggota Korpri saat ini menjadi penggerak utama dalam menjalankan APBN dan APBD, sehingga diminta benar-benar fokus mewujudkan Asta Cita. Munafri juga mengajak seluruh ASN untuk mengambil sikap Korpri siaga, menjadikan hari ulang tahun ke-54 sebagai momentum kesiapsiagaan menutup tahun 2025 dan mengawali tahun 2026.
Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk pelangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga WhatsApp di Tribun Family Card di 081-1413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi membangun generasi muda yang berwawasan luas. Melalui dukungan Srikandicare, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.